Coba ke Dr. Ribut Nurhuda, intelektual muda NU yang sekarang berada di Sudan, menjelang buka tentunya ya di Sudan. Dr. Ribut, bagaimana Anda melihat pemikiran kita coba ya membedah pemikiran dan riset lah. Kiai Imad melakukan riset bahwa nasabah Alawi tidak tersambung, kemudian juga Tengku Qori yang tadinya juga membela nasabah Alawi kemudian berbalik membela kajian Kiai Imad, kemudian sekarang juga berbalik kembali untuk membela, mengukuhkan nasabah Alawi tersambung ke Rasulullah. Menurut Anda bagaimana dengan pemaparan-pemaparan yang ditemukan oleh Said Qori? Silakan Dr. Ribut. Saya hormati owner pada Suka TV, ya, Pak Yusuf Mars, dan yang saya hormati juga Tengku Qori, yang beliau sudah tidak asing lagi di kalangan para pengkaji nasab, ya, di era digital saat ini. Alhamdulillah tadi temanya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, yaitu bagaimana Tengku Qori, ya, ini beliau hijrah dari yang tadi disebut dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip sebagai kalangan penolak ketersambungan nasab, sekarang menjadi berbalik, yaitu pendukung ketersambungan nasab. Ini saya mau memulai dulu, ini adalah pembahasan masih dalam koridor berpikir Islami, koridor kajian keislaman. Ya, karena apa? Karena persoalan nasab ini urusannya dengan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan persoalan nasab nasab orang fasik, tapi nasab orang paling mulia, ya, di dunia dan akhirat. Nah, yang kedua, ini tentunya kalau Tengku Qori ingin mencoba menjadikan ini sebagai polemik, ya, perdebatan tertulis, di mana Kiai Imad itu dengan tesisnya, ya, dan tersirat dalam buku-bukunya, terakumulasi dalam buku-bukunya, ya, sekitar ada 8 karya tulis, ya, dengan perjalanan beliau sebagai intelektual pesantren itu, dan juga secara akademisi beliau juga melewati proses bagaimana cara membuat tesis. Ini tentunya bukanlah sesuatu yang kita anggap sebagai tahsilul hasil, penelitian yang sia-sia, atau penelitian yang hanya membiu dengan sebelumnya. Dalam arti seperti yang dikatakan oleh Tengku Qori sendiri, berdiri di atas ilmunya sendiri. Yang juga nanti akan mencoba ditunjukkan oleh Tengku Qori bagaimana beliau berdiri di atas ilmunya sendiri. Walaupun tanpa melupakan bahwa ilmu itu sifatnya universal. Ilmu itu sifatnya universal, bisa dikaji di meja akademik secara objektif. Ya, hanya saja persoalan masalah nasab ini kembali kepada persoalan kejujuran, ya, kejujuran intelektual tentunya, otentifikasi, keaslian, ya, bertolak pada hawas, bertolak pada kesaksian mata dia anaknya si A atau bukan, kemudian kesaksian itu kemudian menjadi tulisan atau berita lisan dan tertulis dan terwariskan sampai sekarang, yang warisan itu berupa tulisan yang kemungkinan tulisan itu bisa diperdebatkan, ya, bisa diperdebatkan. Nah, sekarang dunia intelektual itu begitu terbuka. Ini yang perlu saya juga meminta konfirmasi juga nanti ke Tengku Qori, di mana persoalan nasab ini kalau dalam YouTube yang beredar, ya, video yang viral, Tengku Qori kan juga secara sadar mengatakan bahwa ulama nasab itu telah merilis sebuah fatwa yang ada di Lebanon, ya, yang kata Tengku Qori itu ada 22 halaman, dan itu kesimpulannya adalah membatalkan nasab Alawi. Apakah ini berita yang sikoh yang disampaikan oleh Tengku Qori, artinya yang berita yang bisa dipercaya, ataukah Tengku Qori ingin mencoba melawan fatwa tersebut yang disebutkan ulama nasab berkumpul di Lebanon, kemudian mengkaji dan mengeluarkan fatwa bahwa Pak Alawi bukan nasab baginda, tidak punya nasab yang tersambung kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu di garis bawahi, bagaimana Tengku Qori secara paradigmatik itu punya landasan, ataukah beliau masih dalam proses, awalnya proses katanya tadi beliau menyampaikan proses mencari kebenaran, sekarang bukan
sebagai antitesa, tapi masih dalam proses untuk mencari kebenaran yang mungkin nanti disebut sebagai antitesa. Nah ini yang perlu saya garis bawahi. Jadi kalau dengan karya-karya Ki Imad itu sudah cukup untuk diverifikasi bahwa beliau sebagai peneliti nasab. Ya, kalau zaman dahulu orang punya karya 2, 3, 4 itu sudah akan disebut sebagai ahli. Walaupun ahli dalam ilmu, dalam arti ahli dalam informasi yang kekayaan informasi, bukan ahli dalam akumulasi informasi, bukan ahli dalam keilmuan yang terstruktur, yang sistematis, yang memiliki metodologi tertentu. Nah itu beda lagi. Nah di zaman akademik sekarang ini, orang yang disebut ahli itu tidak hanya dalam hal beliau mampu mengakumulasi pengetahuan, dan pengetahuan itu berjasa pada orang-orang setelahnya sehingga dia disebut ahli. Tetapi ahli zaman sekarang orang yang bisa ya membuktikan secara ilmiah dengan metodologi ilmiah. Ya kasarannya kalau disebut apakah persoalan perdebatan nasab antara Tengku Qori dan Kiai Imad itu adalah sudah sampai pada titik interpretasi, titik penafsiran dalam kajian sejarah, ya tentunya sepertinya belum. Karena memang datanya bukan data baru. Tetap kitabnya Abnaul Imam dan muhakiknya juga belum ada muhakik lain yang pernah disampaikan oleh Kiai Imad. Ya, misalnya kitab Abnaul Imam yang ditahqiq oleh 3 muhakik itu, yang kemudian di situ di mukadimahnya beliau muhakik itu mengaku bahwa buku yang sudah rilis hasil tahqiq tersebut tidak pure, tidak murni sebagai tulisan Ibnu Toba, tetapi sudah ada tambahan. Nah ini kan yang kemudian disebut distorsi, apalagi kalau tambahannya tidak terukur, dan juga mungkin juga ada pengurangan, dan mungkin juga ada perubahan. Kenapa? Karena tidak dimaksudkan untuk menjaga keaslian buku tersebut. Nah ini yang perlu diperhatikan, karena akan percuma kalau masuk meja akademik ya tidak lolos lagi. Nah, oleh karena itu sumber primer ini apakah ada yang baru? Kemudian ketika sudah ada yang baru, apakah sudah diverifikasi, sudah dilewati kritik? Ya kritik itu nakat itu qiraatu malam yukro, membaca apa yang belum terbaca. Kalau semua sudah terbaca dan terjadi konsistensi dan koherensi, ya, dan kemudian disimpulkan bahwa kitab itu terdistorsi, maka bisa disebutkan kitab itu tidak bisa menjadi rujukan. Kemudian ketika dibandingkan dengan kitab yang lain, referensi sumber primer lain, misalnya kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, Asy-Syajaratul Mubarakah itu yang diterbitkan oleh penerbit kredibel, apakah kemudian ya ulama-ulama nasab internasional kemudian mengatakan kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu tidak valid? Itu kan juga tidak mungkin. Itu sangat simplistis, sangat menyederhanakan persoalan. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan lagi, bagaimana mungkin Tengku Qori ini ingin mendelegitimasi kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sebagai sumber primer dalam kajian nasab, kemudian sebaliknya ingin mengangkat keaslian kitab Abnaul Imam yang mungkin judulnya ya, kalau dalam kajian-kajian yang sudah beredar itu kan ya tadi juga disebutkan oleh Pak Yusuf, bagaimana Jamalul Lail itu juga menawarkan tema bukan Abnaul Imam, yang menunjukkan bahwa ya kitab itu bukan murni tapi sudah melalui percampuran dan sebagainya. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini perlu ditekankan ya, bahwa ya mohon maaf, ini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Misalnya dulu perdebatan misalnya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu, yang beliau mengkritik para filosof, itu Ibnu Rus itu membuat tulisan yang kemudian jadi polemik. Apa itu kitabnya? Tahafutil Falasifah. Dan ini yang akan juga dilakukan oleh Tengku Qori. Ya akan mau menulis. Persoalannya apakah nanti tulisan beliau ini akan bertahan dalam sekian lama diskursus, ataukah bertahan sebentar saja. Kalau tesis Kiai Imad itu bertahan, ya bisa disebut sanawat, bukan sanatain lagi, bukan 2 tahun lagi, tapi sanawat, bertahun-tahun bertahan, tanpa harus merusak hubungan antara sesama Muslim, antara klan Indonesia dengan klan misalnya dengan
Ba'alawi di Yaman, ya nggak merusak masalah hubungan itu. Itu sayun akhir. Tapi dalam masalah ilmiah ini yang harus betul-betul kita menjauhkan emosi. Lah makanya kalau kita membaca kitab, minimal kan yang harus diketahui seorang peneliti adalah yang pertama, ini dalam kitab Naqdul Rijal ya. Ya, rijalnya sudah nggak ada, termasuk Naqdul Ma'allafahum, mengkritik apa yang beliau tulis. Yaitu bagaimana membaca Ghordul Bahis wa Manhaju, Ghordul Mu'allif wa Manhaju. Bagaimana membaca tujuan penulis dan juga manhaj yang digunakan oleh penulis. Nah ini makanya ketika penulis-penulis dulu jarang yang menyampaikan tujuan secara soreh, sehingga butuh penelitian. Dan itu diteliti oleh pentahkiknya. Dan pentahkiknya dengan keterbatasan informasi di zaman dulu, di zaman ketika orang itu mencari riwayat, mencari informasi, itu harus pindah satu negara ke negara lain. Dan beda dengan sekarang, ya, ada maktabah elektronia, ada perpustakaan digital, ya, yang sangat melimpah informasi tersebut, sehingga upaya verifikasi itu bisa dilakukan dengan tanpa masyakoh, ya, tanpa susah payah, beda dengan zaman dahulu. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Karena apa? Kalau nawaitunya niatnya adalah mencari kebenaran, maka waktu nanti akan menguji, bukan peneliti, bukan penulis itu sendiri. Ya silakan. Misalnya Tuan Qori tadi mengatakan kemarin sampai pada 99%. Ya, beliau menyampaikan 99%. Waktu perdebatan mendukung kelompok Kiai Imad, itu beliau mengakunya masih 99%. Ada 1% lagi. Tapi yang kemudian ketika Tuan Qori barangkali akan melakukan otokritik, ya, mengkritik diri sendiri, ya, masuk menyampaikan ulama nasab di Libanon itu yang kemudian mengeluarkan fatwa pembatalan nasab Ba'alawi. Yang kedua, ya mohon maaf, ya, Tuan Qori yang kemudian ya di video kan juga beredar itu menjahanamkan Ba'alawi misalnya. Entah itu bercanda atau bagaimana, itu adalah menunjukkan ekspresi bahwa Tuan Qori itu sudah 100%. Tidak pada tahap kognitif, pemikiran saja, sudah pada tahap iktikad, keyakinan, saking yakinnya beliau mengatakan jahanam Ba'alawi, itu misalnya begitu. Nah, ini Pak Yusuf, ini tanggapan saya tidak punya maksud apa-apa, polemik itu akan terjadi dan dunia itu berubah, bergeser. Kenapa? Dunia keilmuan sekarang semakin terbuka. Dulu orang bisa diarahkan ke satu kitab, Sulam Taufik saja, ya bisa. Fathul Qorib saja, sampai habis usia itu, bisa zaman dulu. Sekarang, era digital, generasi alpha, itu sudah bisa mengakses sumber-sumber sendiri, bahkan maktutot, manuskrip yang ada di maktabah-maktabah wakaf elektronik di dunia, di negara-negara Arab, ya, termasuk di Leiden Belanda sendiri. Nah ini Pak Yusuf, jadi kitab yang disebut Sajatul Mubarakah itu tidak ada, hemat saya tidak ada ulama nasab kredibel yang yang diakui dunia internasional yang mendelegitimasinya, tidak ada. Tetapi bagaimana kemudian Tuan Qori mau mendelegitimasi Sajatul Mubarakah itu? Nah ini yang tanda tanya besar. Ya, jadi tahapan riset ini belum sampai pada tahapan historiografi, tahapan penulisan, tapi masih sebenarnya heuristik, bagaimana mencari sumber. Atau mungkin masih tahap verifikasi, ya, mengkritik sumber secara adil, secara insaf, objektif, ilmiah, tanpa ada unsur-unsur luar, artinya tidak ada dipengaruhi oleh emosi. Nah ini yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh Tengku Qori, karena dunia keilmuan ini sudah sedemikian maju. Ya, kalau bisa dikatakan, misalnya dalam masalah ini pendekatan lain ya Bu, pendekatan ro'yu, pendekatan akal, bukan hawas. Kalau masalah riwayat tidak mungkin ada dua kebenaran. Ya, dalam arti masalah nasab ini ya, tidak mungkin ada dua kebenaran. Sehingga nggak bisa disintesis, nggak bisa digabungkan. Kalau terputus berarti tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ya kalau tersambung berarti tidak terputus, nggak bisa digabung. Beda dengan pendekatan fikih. Misalnya di Arab Saudi sekarang itu melakukan koreksi besar-besaran yang dikawal oleh Liga Muslim Dunia. Apa itu? Ingin mempertemukan dua kelompok yang dulu itu antagonistik. Dulu itu berbenturan sampai muncul definisi, ya kelompok itu adalah kelompok Sunni Syiah. Sunni adalah bukan Syiah, Syiah adalah bukan Sunni. Tapi kemudian Liga Muslim Dunia di Arab Saudi, PBNU juga hadir itu, acara di Mekah itu, ya udah ini yang kedua kalinya. Ya tahun kemarin Ramadan, kemudian Ramadan tahun ini, minggu yang lalu, itu kumpul lagi untuk membahas bagaimana binaul jusuri bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam antara firqah Sunni dengan Syiah, termasuk yang ada di Oman itu, ya
Ibadiyah, termasuk juga ya Ahlul Asar, Ahlul Hadis dan lain-lain. Yang dulunya nggak bisa disatukan, tapi sekarang bisa disatukan. Kenapa? Itu masih kaitannya dengan naus, berkaitan dengan sanad, hawas, indrawi, dan juga berkaitan dengan ro'yu. Tapi persoalan nasab ini hanya persoalan kebenaran sumber saja. Kalau sumbernya salah juga salah. Lah, ini yang saya minta keterangan tambahan ya dari Tengku Qori agar kita ini bisa selamat lah. Kalau memang secara ilmiah terputus jangan disambung, kalau sambung jangan diputus. Nah, itu Pak Yusuf. Jadi ini masih pada tahap verifikasi, tahap kritik sumber.